setelah hasil dari Yordania ada lagi yang menarik, yaitu adalah masa depan STY. Pergerakan Witan di samping, ya gue Messi banget sih, cakep banget itu, keren banget. Di sosmed gue liat lu tukar rempah-rempah lagi aja kan. Timnasnya STY itu udah dibentuk sama STY, yang maksudnya STY emang didukung banget gitu loh sama federasi, bangkit gitu loh dari yang hampir dibully semua dunia sama parlemen Afrika ya kan. Sebuah pepatah mengatakan kalau ada yang sulit, kenapa mesti yang gampang? Itulah yang dialami Manchester United ketika menghadapi Coventry ya. Coventry pada babak semifinal Piala FA. Tapi pada sisi lainnya ada timnas Indonesia yang ternyata bisa menang mudah atas Jordania. Nah, dua topik itu akan kita bahas di Anak Gawang episode kali ini. Sebelah kanan gue masih ada Abang Ikin yang sudah siap membahas kemenangan timnas. Sebelah kiri gue expert MU, tunjukin dulu dong dari sini. Sebelum ke MU, sebelum ke timnas kita bahas MU dulu. Itu MU sebenarnya ini satu kompetisi yang paling bisa menyelamatkan wajah MU di musim ini, yaitu Piala FA. Tapi udah kocokannya kan cukup menguntungkan nih ketemu tim yang championship. Tapi udah unggul 3-0 bisa disamakan dari 3-3. Gimana Bang Arif? Nggak apa-apa, itu hanya hiburan biar seru ya kan, seluruh dunia medsos rame ya kan, kita seneng walaupun nggak dalam hati juga begitu sih. Tapi sebelum gue bahas MU, gue ngasih ucapan selamat dulu buat lu lah. Alhamdulillah. Gila, Inter Milan juara bos. Di derby lagi juaranya. Terbukti itu kalau gimana perasaannya deh. Itu sebagai pembuktian aja kalau Inter lebih baik dari Milan. Oh, gitu. Juaranya di San Siro. Udah bahas MU sekarang. Intermezzo dulu. Kalau soal MU ini bukan pemandangan pertama ya, maksudnya sering di comeback. Ini sejak terjadi sejak tengah-tengah April ya, bukan Maret, Februari. Ya Maret, tengah-tengah Maret itu pokoknya waktu di awal Maret itu MU menang 2-0 sama Everton. Artinya kan biasa gitu menang. Tapi setelah itu karena mungkin kesulitannya Ten Hag juga ya menyusun komposisi pemain terbaik, banyak yang cedera, dan juga mental pemainnya yang mut-mutan main, tergantung mood, kalau gue mau main enggak gitu ya. Akhirnya berapa kali kena comeback gitu kan. Catatannya itu MU Liverpool menang waktu itu 4-3, tapi pernah kena comeback juga sama Liverpool. Setelah itu lawan Brentford, lawan Chelsea, lawan Liverpool lagi, dan lawan Bournemouth, terakhir lawan Coventry. Itu posisi MU udah sering unggul tapi habis itu lengah, tertinggal gitu. Jadi emang nih problemnya Ten Hag mungkin punya peran di balik banyaknya kebobolan MU musim ini, tapi yang main di lapangan main gitu. Siapapun yang diturunkan harusnya awareness-nya ada gitu loh untuk gua mempertahankan keunggulan atau killing the game. Lawan Coventry itu 3-0 harusnya udah habis. Udah kosong. Killing banget itu. Iya, udah killing banget gitu. Tapi entah kenapa gitu, mungkin yang namanya setan kali ya. Jadi begitu di babak kedua Coventry nyerang terus ya, udah 1-3-1. Mungkin fans MU come on, masa comeback sih gitu ya. Terus balik lagi 2-3, akhirnya 3 sama. Dan mungkin ada satu gol dari Coventry itu kalau misalnya nggak VAR itu menang tanpa penalti itu, dan mungkin fans MU dihujat setahun lebih kali. Itu kan lebih ramai medsos keesokan hari itu. Iya. Kalau lu ngeliatnya gimana Kin? Klub kebanggaan lu juga nih MU. Ya itu. Lu bahkan lebih memilih nonton MU kan daripada timnas. Wah, fitnah itu. Ya, lu tadi cerita gitu. Gimana? Ya emang balik tadi benar kata Bang Arif ya, MU musim ini tuh kayak ada aja gitu, musim itu tuh udah unggul tiba-tiba di comeback malah jadi kalah gitu. Beda sama musim lalu ya. Musim lalu kalau nggak salah masih lumayan sering lah MU tadinya tertinggal jadi menang. Musim ini kayak jadi kebalikannya gitu. Ya mungkin bener juga kata Bang Arif tadi faktor krisis pemain itu kan, berkali-kali kan Erik Ten Hag selalu nge-mention soal itulah, soal bahwa musim ini dia itu tidak pernah bisa memainkan 4 back yang sama gitu, yang formasi back terbaik yang acuknya lah gitu bahasa itunya, belum nggak pernah bisa gitu. Selalu ada aja yang cedera, bahkan siapa si Luke Shaw cedera lama ya kan, si Martinez cedera terus sempat main cedera lagi. Jadi ya ya di balik itu memang beberapa kali Ten Hag juga harus dipertanyakan keputusannya dalam mengganti pemain sih. Nah, itu benar. Itu jadi ya malah akhirnya pergantian pemain itu malah bikin permainan MU malah jadi menurun gitu. Contoh kayak kemarin lah itu kan golnya Coventry itu tercipta setelah
si Kobe Maino sama Garnacho ditarik keluar kan. Berarti itu kan ada yang salah nih mungkin dari pergantian pemain Ten Hag ini gitu. Itulah yang dan berkali-kali kan dirame juga lah di medsos bahwa Ten Hag ini disebut kepala batu lah gitu. Maksudnya udah tahu yang gue mau kepala batu itu soal mainin Rashford tuh, benar kata Bang Arif lah. Rashford itu kan di beberapa pertandingan udah kelihatan turun banget dan ya itu gak mau ngejar bola, malas pressing gitu. Bolanya direbut lawan dibiarin gitu. Menurut gue sih Ten Hag harus tunjukin bahwa dia tuh berkuasa penuh di ruang ganti gitu. Ya Rashford cadangin, kalau perlu bekuin aja dulu dari skuad utama. Kalau dia berani. Apa? Kayak Jadon. Ya karena dulu kan bahkan zaman Fergie gak sering lah, Fergie bahkan pemain-pemain bintang juga Fergie gak ragu lah untuk nyingkirin gitu. Jangan sampai ada kesan bahwa Ten Hag ini takut sama pemain tertentu malah gitu ya. Dan ya itu mentang-mentang mungkin Rashford bocilnya banyak kayaknya. mentang-mentang Rashford didikan sana, asli sana gitu, udah jadi icon klub mungkin ya. Tapi ya itu harus ada sikap yang inilah sikap tegas dari Ten Hag lah, bahwa dan Rashfordnya pun harus mikir gitu bahwa dia tuh sekarang udah bukan pemain muda, dia tuh udah pemain senior lah, udah pemain matang gitu. Jangan tanggung jawab, jangan kayak bocil gitu kelakuannya, ngambek lah atau apalah, mabok gitu. Ya kan dia ini kan kayaknya semua pemain di beberapa kali 2 kali ya kalau misalnya habis MU kalah dia malah gelar pesta itu kan juga kayak gak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi udah gak ada Martial, duta jalan saya dia gitu. jalan kaki soalnya gak ngepres, gak ngapa-ngapain kan. Dan itu kemarin terlihat jelas gitu. Maksudnya ini gue ngerinya, khawatirnya adalah MU ini ada virus negatif gitu. Jadi kayak Casemiro tuh kelihatan banget musim lalu gacor banget tuh dia main bagus banget kan. Begitu musim ini kayak turunnya drastis, bener drastis gitu, kayak ya udahlah di sini ternyata pada santai, gue ikutan santai aja lah gitu kan. Ibaratnya begitu, khawatirnya begitu karena kultur yang terbentuknya begitu di ruang ganti. Jadi yang mau fight kayak mungkin dijauhin dari circle, mungkin yang kita nggak tahu. Soalnya banyak juga league-nya. Kalau lihat faktornya MU turun musim ini tuh banyak gitu. Maksudnya dari fight ruang ganti, pemain cedera nggak ada habisnya kan, Ten Hag kepala batu gitu. Jadi hampir kayak semua musim ini tuh negatif semua gitu. Tapi yang menarik itu ada satu pemain teladan, yaitu Harry Maguire. Dia kan pernah ngomong kan kalau sebenarnya tuh dia masih sakit tapi dia tetap maksain dan dia profesional lah. Dia kan udah cukup lama jadi pemain pelapis, tapi begitu dimainin dia memberikan yang terbaik. Lalu lihat gimana tuh peran Maguire? Contoh sebelumnya kan dia di episode sebelumnya juga pernah ngomongan gua, orang yang pertama minta maaf sama dia karena gue sebelumnya dulu emang minta dia out, gue teriak-teriak dia out segala macam, tapi nyatanya dia buktikan ya semua orang salah gitu loh, ngeritik dia segala macam. Akhirnya dia bangkit, ban kaptennya dilepas dan jadi contoh sekarang. Ada ini kan yang menarik dari fans MU, dulu kan takut kalau Maguire main, sekarang malah justru takut kalau dia nggak main gitu kan, karena emang segitu bangkitnya Maguire, walaupun emang kualitasnya di beberapa laga sih mungkin nggak kesorot, emang masih kelihatan lamban gitu, tapi emang kualitasnya di situ gitu. Tapi paling nggak dia bangkit gitu loh dari hampir dibully semua dunia sama parlemen Afrika ya kan. Masa apa parlemen Afrika? Ada dijadiin contoh loh bener. Waktu masih parah-parahnya. Iya, waktu itu jadi contoh, mestinya kayak Sancho yang udah sekarang Dortmund, terus kayak Rashford tuh belajar dari Maguire gitu loh, bukannya lo malah justru merajuk, malah makin parah mainnya, turun gitu. Contoh soalnya itu kemarin pas lawan adu penalti lawan Coventry kan, abis tuh Fluid disalamin langsung main Coventry. Dan satu pemain Antoni gua kedekan Antoni apa sih? Lawan tim begitu aja lebay. Jadi kan karakternya dari situ udah kelihatan gitu kan. Itulah hebatnya Maguire, sang kapten yang terlupakan. Cap Harry. Nah, lu kan kalau ngeliat misalnya apakah gelar PLFA ini bisa menyelamatkan ETH dari pemecatan, karena kan udah santer nih dikabarin, bahkan Romano juga udah ngabarin ETH kemungkinan besar akan dipecat. Ini kan dia mah tenakin dia mah always. Ini kan musim kedua ya, musim kedua. Ya menurut gua memang tadi yang gua sempat singgung juga kan, musim ini Ten Hag tuh kayak beberapa kali lebih dari sekali dan udah lumayan sering lah dia salah mengambil keputusan dalam pergantian pemain gitu. Pergantian pemain dia itu bukannya nyelamatin tim atau bukannya bikin tim lebih kuat gitu, malah akhirnya salah dan hasilnya malah jadi kalah gitu. Berapa keputusan dia pertanyakan ya. Tapi
nggak bisa dilepasin juga dari faktor ketersediaan pemain sih menurut Nggak gua. banyak pilihan. Nggak banyak pilihan. Kemarin pun waktu lawan Coventry di cadangannya itu Harry Amas lah iya, ya, pemain banyak, muda hampir akademi itu. malah lebih banyak pemain akademi dibanding dibanding pemain skuad utama gitu kan. Jadi dengan dengan skuad gua bisa bilang tanda kutip seadanya gitu, dan tadi gua sempat singgung juga kan bahwa di musim ini Ten Hag gak punya skema atau gak punya pakem di lini belakang lah, padahal itu lini yang paling lini yang paling penting lah untuk menjadi juara gitu. Waktu itu kan sempat gue bilang juga kan bahwa defense wins your title gitu, attack wins your game, tapi defense wins your title. Jadi lu harus punya back kuat atau punya pertahanan yang kokoh lah untuk lu bisa menjalani musim itu dengan bagus. Jadi menurut gua sih nggak sepenuhnya ini salah di Ten Hag gitu. Ten Hag ada adil tapi nggak sepenuhnya adil dia gitu. Dan dengan masuknya tadi ada direktur olahraga baru ya, Teknik. Direktur teknik dengan mungkin orang-orang baru dari Jim Ratcliffe ini, mungkin buat gua sih pertaruhannya itu musim depan lah. Jadi tapi dengan catatan enggak, musim depan mungkin lini sektor-sektor yang masih kurang ini buat Ten Hag, kalau dia bisa atau dikasih pemain yang memang sesuai kebutuhan dia dan sepanjang musim itu nggak diganggu cedera atau nggak diganggu di luar teknis lah, dan MU masih gini-gini aja, baru berarti emang Ten Hag nggak di level MU gitu. Makanya kalau buat gue sih 1 musim lagi dan dengan squad proper dan ya dengan kondisi yang baik lah gitu, baru bisa dinilai kita objektif melihat. Kalau misalnya gantinya Zidane, lu tetap Ten Hag. Potter gantinya. Buat gua kan gua sempat minggu lalu kan, gua yang asalnya ganti Pep Guardiola. Sekarang kan nggak apa-apa. Cuman kalau di luar Pep Guardiola, gua tetap Ten Hag. Seenggaknya, jangan saya dulu. Itu kita tunggu musim lagi lah buat Ten Hag. Ten Hag in berarti. Ten Hag stay. Sama. Yang musim pertamanya sebenarnya Ten Hag juga berprestasi ya kan, dia menang apa sih? Piala Liga apa? Piala Liga. Piala Liga. Nah kan sebenarnya ya hitungannya lumayan, tapi tergantung prioritas MU nih mau menangin apa. Kalau mau menangin Liga, kalau kata gue sih lumayan sulit, walaupun musim depan juga tetap Ten Hag dan skuadnya oke. Fasenya sama gitu loh, maksudnya kita ngelihat yang tim-tim mapan sekarang dah, Liverpool, Chelsea, bukan Chelsea, Arsenal, sama. Apa tuh? Chelsea bukan tim apa? Parah. belum stabil. Tim tajir ya. Iya, tim tajir tapi belum stabil. Liverpool, Arsenal, terus habis itu ada itu juga Man City kan, pelatihnya itu udah lama ngelatih semua gitu, dikasih waktu kan. Ya MU pasti pressure-nya tinggi gitu, setiap pelatih siapapun mau yang datang pasti tinggi. Cuman Ten Hag di sini gue setuju mungkin dia harus dikasih stay musim lagi, karena kan ini ada Omar Berada, CEO-nya datang, terus ada dirtek baru Jason Wilcox, dan kemungkinan Dan Ashworth nih datang buat ngisi direktur olahraga. Jadi ini manajemen dirombak, kemungkinannya nanti summer 2024 tuh baru dilihat tuh. Karena Ten Hag akhirnya kalau emang dipertahankan, diskusi kan akhirnya mereka siapa yang bakal dibuang, siapa yang bakal dipertahanin, skuad dia nih lihat musim ke depan gitu. Walaupun mungkin yang berharap Ten Hag in gitu agak-agak ngeri juga, karena kalau ngeliat dari Coventry kemarin nih kemungkinan dipecatnya gede sih. Bahkan Souness sama si Sirot juga udah ngomong nih, mungkin kayaknya ini sudah ngambil keputusan ini mencat. Jadi mau dia menang FA atau enggak ya sama aja ya nasib pendahulunya Van Gaal gitu. Van Gaal kan udah juara Piala FA waktu itu. Bapak juga. Tapi kan masalahnya di finalnya ngelawannya Man City nih, tim yang 2 kali menang ya belum MU. Iya. Sering menang ya kan? MU. Sampai lupa. Sering menang kan? Enggak pernah kalah. Ngeliat peluangnya kalau lawan Man City. Tadi gue di perjalanan gue sempat ngobrol lah sama Bang Arif bahwa menariknya gini, City ini kayaknya jinxnya Ten Hag nih, kayaknya Ten Hag nggak pernah menang lawan City gitu. Kalah terus. Itu berbanding terbalik sama era waktu Ole kan. Ole ini jinxnya buat City, jadi Ole lebih hampir selalu menang bahkan. Di Etihad juga bahkan menang kan waktu itu. Ya kalau emang kita lihat kalau MU main kayak Coventry kemarin sih Wassalam. Udah kayaknya jadi emang nggak perlu berharap lah dapat Piala FA, tapi kan ya kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi di lapangan. Ada kartu merah 2 buat City. 3 bahkan mungkin. Emang MU diunggulin lawan Liverpool. Ya kan? Jadi mudah-mudahan karena lawannya City dan juga ini satu-satunya kesempatan MU buat dapat trofi musim ini, jadi ada motivasi lebih lah dari pemain, karena yang menurut gua tuh di derby di match
kayak final atau bahkan di final ini derby gitu ya. Teknik itu jadi nomor 2 menurut gua. Yang penting mental aja dan semangat. Passion bisa ngalahin teknik. Teriak berarti. Mungkin Radcliffe bisa janjiin bonus ya kan kayak tim Indonesia. Kalau itu nih menang nanti dikasih bonus. Udah gede gajinya bos. Enggak Masa bosan sama duit sih. Aku tuh gede gajinya. Kalau gimana Bang Arif lihat peluang lawan MU? MU lawan City. Peluang sih ada aja gitu maksudnya. Ya ini 8% ya ada. Aduh nih susah 5% nih. Gue gak mau bilang 50-50, mungkin non unggulan 30-70 30% lah, karena ya City kita tahu sendiri selalu menemukan cara gitu, bahkan lawan Madrid aja tersingkir penalti kan, karena mereka dominan sepanjang laga. Ya MU harus belajar dari Madrid sih, lo gak bisa ngimbangin ball possessionnya, ya lo main bertahan yang bener gitu, di saat momen tertentu serangan balik atau ada momen ya efisien mainnya gitu aja sih. Jadi peluang menang di situ, memanfaatkan celah sekecil mungkin, karena City prediksi gue dia bakal dominan pasti sepanjang match itu. Ya lo bakal ngelihat satu tim doang yang dominan megang bola. Ada satu tim yang akan dikurung. Satu tim lagi art of defense sudah. Kita udah selesai lah bahas MU, kita beralih ke tim yang berwarna merah lainnya. Tapi bedanya ini menangnya menang meyakinkan. Padahal pas awal-awal tim ini kita ragukan ya, apakah bisa lolos grup apa enggak, tapi ternyata kalau nggak dicurahin Qatar statement kayaknya bisa deh. Serius deh. Yaitu timnas Indonesia yang berhasil melalui babak grup sebagai runner up dan melaju ke perempat final. Nah, Bang Ikin gimana nih ngeliatnya perjuangan timnas dari persiapan lah misalnya? Ya timnas kalau persiapan kan lumayan singkat ya waktu itu ya. Dia cuma TC sekitar seminggu lebih lah, kurang dari 2 pekan kalau nggak salah di Dubai waktu itu kan. Itu waktu bulan puasa dan menjelang Lebaran. Dan saat itu pun beberapa pemain juga saat TC itu ya, nggak semua pemain yang dipanggil ikut gitu, kayak si Nathan Choaon dia baru gabung itu jelang match pertama lawan Qatar itu kan, dia baru bergabung itu. Terus Justin Hubner bahkan baru bergabung saat akan laga kedua tuh lawan Australia beberapa jam gitulah. Bahkan kalau Justin Hubner dari bandara tuh langsung ke stadion ke lokasi pertandingan, nggak ke hotel dulu kan. Pakai patwal tuh. Bawa koper. Gitulah tuh. Jadi secara persiapan memang nggak ideal banget lah, meskipun lumayan oke karena diuji coba kan. Timnas itu seperti coba lawan Arab Saudi sama Uni Emirat. Lawan Arab kalah dan lawan Uni Emirat menang. Golnya Witan kalau nggak salah waktu itu. Jadi dengan persiapan dengan persiapan yang agak lumayan singkat lah, nggak terlalu panjang. Terus juga pemain nggak semuanya, bahkan ada drama dalam artian pemain ini sempat gak dilepas segala macam lah. Tapi akhirnya ya sempat juga lawan di match pertama lawan Qatar kalah kan dengan kontroversi itu, tapi akhirnya berhasil bangkit di laga kedua menang 1-0 lawan Australia, terus di akhir menutup fase grup dengan Ciami ya. Kemenangan 4-1 lawan Jordania. Grup neraka itu ya. Prediksi grup neraka ternyata enggak ada neraka. Gila ngeri. Neraka dipegang setan merah sono. Bang Arif gimana, lu merhatiin enggak? Apanya? Enggak pertandingan timnas. Apa karena malam lu udah tidur? Enggak, itu pas lawan Jordania kebetulan mainnya bareng MU. Jadi TV-nya bolak-balik tuh. Enggak bisa tuh. Jadi nonton apa nih? Emang lu enggak punya TV 2 di rumah? Enggak ada. Jadi itu balik-baliknya, karena kan ini joking fans MU nih kan, katanya lu ngapain sih pada nonton tersiksa nonton MU, mendingan langsung kan nonton timnas tuh kayak Man City mainnya, dan benar gitu kan. Tapi mungkin ya gue mau nanya Iken juga ya, mungkin ini ada efek ini kali ya, mereka sering bersama juga di timnas senior, jadi begitu ke U23 udah hafal lah gitu sistem SD. Ya karena skuad ini bisa dibilang mungkin 80%-an lah. Itu skuadnya timnas senior gitu. Yang mungkin yang di luar timnas senior itu kayak Ilah Bril Fahmi, terus Komang Teguh, terus si James Kelly Sawyer, dan ya di luar itu si Rayhan Hanan. Nah di luar itu ya skuad timnas senior gitu. Bahkan yang kemarin main di Piala Asia kan, yang jadi yang jadi 11 kebanyakan di starter gitu, kayak Hernando Ari kan
juga pemain di Piala Asia kemarin yang sama timnas senior, Rizky Ridho, terus siapa si Justin Hubner, si Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ferdinand, Jenner. Jadi ya timnas U23 rasa timnas senior. Bener berarti kan. Gitu. Nextnya kita akan melawan apa? Kita kan berarti lolos ke Province sebagai runner-up grup A dan akan bertemu ke juara grup B. Nah semalam laga penentuannya itu Korea Selatan lawan Jepang. Pemenang di laga itu jadi juara grup dan Korea yang menang sudah jadi Korea menang 1-0 dan Korea yang jadi juara grup, artinya Korea yang akan jadi lawan timnas Indonesia di perempat finalan. Saatnya STY mengkhianati ya kan. Lu lihat kansnya gimana Kin? Karena Korea apakah semeyakinkan itu di babak grup? Korea, gue jujur sih, gue sih gak nonton bener full nonton match Korea 1-1 ya. Cuman kalau dari segi hasil sih Korea Selatan di babak grup itu dapat nyapu bersih kemenangan tuh dia. Nyapu bersih kemenangan 3 pertandingan 9 poin termasuk ngalahin Jepang itu kan. Dan tapi menangnya itu tipis-tipis. Cuman Korea belum kebobolan dari 3. Dia kan segrupnya tuh sama Jepang, Cina sama Uni Emirat Arab. Ini grup yang nggak mudah juga. Tapi ya itu Korea berhasil nyapu bersih kemenangan dan clean sheet, belum kebobolan. Jadi ya ini jadi tantangan juga sih bagi timnas ini, apakah bisa karena kan kalau dari segi karakter main mungkin hampir sama lah. Indonesia sama Korea ini kan ngandelin kecepatan ya kan, bola kaki ke kaki itulah. Beda sama Australia, beda sama Jordan yang lebih ke fisik ya. Meskipun di era Sintayong ini fisik timnas juga meningkat pesat ya. Cuman kan secara tipikal permainan gitu Indonesia kan lebih kayak kaki ke kaki seperti kemarin yang ditunjukin waktu lawan Yordania kan, ada kerjasama cantik lah di skema gol yang Witan itu kan. Witan sama golnya Marcelino itu kan dari kerjasama atau skema yang bagus lah, operan pendek. Jadi secara tipikal permainan mungkin hampir mirip, apalagi pelatihnya sama kan, bukan dari Korea. Tapi apakah kita akan main bertahan itu kan menarik juga nih, karena Indonesia menurut gua sih dari 3 pertandingan itu nggak ada yang bertahan banget ya. Cukup menarik sih. Saya inferior sih menurut gua, maksudnya lawan Yordania lebih segitu, mainin aja yang sama gitu. Maksudnya ini timnasnya STY itu udah dibentuk sama STY kan, maksudnya STY emang didukung banget gitu sama federasi, ada pemain naturalisasi turunan gitu kan, walaupun itu dikritik di sana gitu kan. Tapi dia akhirnya membuktikan kalau level permainan Indonesia tuh udah meningkat gitu kan. Gue jujur aja, gue salah satu yang proud ngeliat Indonesia mainnya bisa begini karena dulu karena gue dulu pernah nonton tuh zamannya BP dan kawan-kawan main di GBK Piala Asia itu kan. Itu mainnya long ball, merasakan kualitas individu. Kalau misalnya lewat ya syukur, alhamdulillah, nggak lewat ya udah mundur gitu kan. Tapi sekarang udah modern banget gitu, pressingnya kolektif, terus tactical awareness-nya ada, dan yang paling penting sama ST itu ditekankan juga gitu loh, maksudnya kelihatan dari permainannya mereka disiplin posisi, nggak banyak ninggalin area segala macam. Ya itu proses golnya Witan itu kan, pergerakan Witan dari samping, ya gol Messi banget sih, cakep banget itu, keren banget. Ya itu maksudnya udah ada sistemnya gitu. Jadi STY ini udah mau sistemnya seperti ini, pemainnya siapa aja yang nurut aja sama dia dimasukin gitu. Jadi kayak Rashford itu ditinggal sama STY. Kalau ngelatih MU, sama dicoret langsung. Iya, ini sebuah contoh nyata gitu ya. Kita membicarakan MU sama timnas, ya ini beda klub sama timnas gitu. Tapi dari situ kelihatan kedisiplinannya gitu loh. Pemain MU kayak nggak bisa dikasih disiplin gitu. Sementara pemain timnas Indonesia bisa gitu. Main-main rapi kayak gitu bisa gitu. Itu berarti MU kalau lawan Indonesia siapa yang menang nih? Kayak kalau untuk situasi saat ini sih kayaknya timnas. 100% timnas, benar 100% timnas. Tapi ya itu juga sih, pelatih Korea Selatan U23 juga di apa? Siapa namanya? Di gua lupa namanya. Ya, lu asal ngomong, malas gua, enggak ada buktinya. Jurgen Klinsmann. Kita lihat. Ada ini. Jurgen Klinsmann. Siapa? Gua enggak bisa. Hwang Sun-ho. Dulu dia pemain apa? Kayaknya saudaranya Hwang Hee-chan. Bukan bisa drakor. Terus apa? Ya pokoknya si Hwang Sun-ho ini bilang kalau dia kaget lah ngelihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini. Dia kayaknya gak expect bahwa Indonesia bisa main sebagus itulah, terutama waktu lawan Yordania kan. Jadi ya kan dia juga dibilang dia sangat menghormati Sintayong lah, karena Sintayong juga pernah ngelatih timnas Korea Selatan senior kan, dan
tahun 2016 juga timnas Korea Selatan U23 juga dilatih Sintayong di Piala Asia U23 2016 waktu itu, dan saat itu Sintayong membawa Korea Selatan ke final, cuman kalah sama Jepang di final waktu itu. Jadi ya seru lah ini derby Korea. Derby gingseng. Derby. Tapi gak ada ini ya, Nathan Choan. Itu Nathan gimana? Ya kan kemarin tuh anggota Exco PSSI Pak Arya Sinulinga itu bilang kalau jadi si deal-dealannya PSSI sama Heerenveen itu klubnya Nathan Cuma seminggu. bahwa cuma seminggu katanya, sampai Indonesia lolos dari babak fase grup ke penempat final atau 8 besar. Nah, cuman karena ngelihat mungkin di 3 pertandingan Nathan mainnya oke, dan timnas butuh juga timnas butuh Nathan lah gitu. Akhirnya kemarin tuh gue sempat nanya ke manajer timnas yang juga ketua BTN Pak Sumardi bahwa katanya PSSI sedang mengupayakan untuk ya dicobalah Lobby. bisa dicoba dikomunikasikan lagi lebih Heerenveen. Cuman kita nggak tahu lah hasil komunikasinya ini akankah berhasil atau enggak. Kemarin juga Pak Arya juga bikin itu tuh bukan story sih, postingan di IG-nya kayak ayo mention Kan Coach Justin udah bikin video. ya pakai bahasa Belanda. Ya semua bergerak untuk membawa Nathan, dan Nathannya juga kayaknya dia juga berharap bisa dikasih izin lagi lah. Kalau nggak dikasih izin kita hilangin aja IG-nya ini. Bahkan tadi katanya di sosmed gue liat lu tukar rempah-rempah lagi aja katanya. Udah ada yang kirim rempah sih dari sini emang iya. Kita tuker Nathan sama rempah-rempah katanya. Berarti nggak ada Nathan ganti siapa? Misalnya nih lawan Korsel nggak ada Nathan. Ya berarti kan di situ ada potensi pelatihnya. Kan Nathan itu kan sebelumnya biasanya di back kiri, cuman di Piala Asia U23 ini dia lebih sering dimainin jadi gelandang kan. Sama Sintayong diduetin sama Ivar Jenner, yang mungkin kalau dia nggak ada bisa Arkan Fikri, pemain dari Arema itu bisa Arkan Fikri, atau mungkin bisa juga si Justin Hubner dipasang di situ. Dan yang setelah hasil dari Yordania ada lagi yang menarik, yaitu adalah masa depan STI. Secara tersirat ya, Pak Erik nih di postingannya udah menanyakan kan, ini stay apa enggak nih, stay kan, kalau nggak stay malu-maluin kan, udah dibilang. Lu ada informasi gak Vin? Sebenarnya gimana? Kalau terupdate terbaru sih belum ada ya, karena terakhir yang disampaikan Pak Arya itu bahwa perpanjangan kontrak Kotsin ini tergantung hasil di Piala Asia ini apakah mencapai target atau enggak gitu kan. Kalau dari target PSSI sih harusnya udah tercapai ya, karena kan target PSSI ini lolos fase grup kan, lolos ke 8 besar, cuman Sintayong inisiatif sendiri dia pengen target lebih tinggi tuh, klaimnya PSSI sih ya, Sintayong pengen target lebih tinggi, bahwa dia pengen ke semifinal untuk berpeluang untuk dapat tiket ke Olimpiade di Paris nanti kan. Ya kita lihat lah nanti kayak mungkin, cuman kalau yang udah video itu kan itu udah akan jadi ini dia sendiri gitu, jadi gua nggak tahu ya keceplosan apa emang gimana gitu. Cuman kalau itu sengaja itu mah atau sengaja ya gua nggak tahu lah, cuman ya siap-siap aja berarti kan harus kalau nggak mau dicap inkonsisten atau gimana ya siap-siap nyari duit. Ya, kalau emang perpanjang ya udah emang harus ada target juara jelas lah, ya kan? Kalau emang perpanjang juara FF lah, gue pengen banget juara FF, kayak malu-maluin aja lu udah gue berhasil, tapi kalau belum juara FF kita mau pesta di Bundaran HI soalnya. Dan sekarang ada 2 supporter yang berharap ya, supporter MU dan supporter timnas Indonesia. Berharap apa? MU berharap menang di final, Indonesia berharap lolos lagi ke Olimpiade. Nah, kita doakan aja yang terbaik supaya di next episode kita bisa bahas keberhasilan 2 tim ini ya. Belum. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.